Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila qadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif handal kitab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa khususun asyafi'i wa masyayikhi. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, membahas juz Ar-Rabi' yang keempat, fasal pertama, yaitu fil ma'arif, tentang kema'rifahan. Pembahasan malam ini melanjutkan dari pengajian minggu yang lalu, yaitu membahas tentang pengalaman spiritual Ibnu Arabi ketika sedang tawaf. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kana min sya'ni fihi ma kana. Wakana, dan ada min sya'ni, dari keadaanku, ya fihi, ya fihi itu ya ketika sedang melakukan tawaf, ya makana, sebagaimana telah ada atau sebagaimana telah terjadi, ya hal-hal yang terkait dengan pengalaman spiritual Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Makana ini memiliki makna, ya makana sesuai yang telah ada. Jadi ini menggunakan fi'il madhi, makana, sesuatu yang telah ada. Punya makna makana, sesuatu yang akan berjalan sesuai dengan skenario Allah pada zaman azali. Maka ini maksud dari makana, ya, menunjukkan peristiwa yang sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali, dan ini digunakan oleh Syekh Ibn Arabi untuk menggambarkan, ya, kepada dirinya tentang perjalanan yang akan dilalui oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Jadi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, bukan sesuatu yang baru. Maka dari kalimat ini, ya, boleh dikatakan, ya, Ibn Arabi menggunakan istilah terminologi Jawa itu, ya sakdermo nglakoni, sakdermo nglakoni titahing Gusti, gitu. Itu makana. Tiftu bibaitihi, ya, ini menggunakan mutakalim wahdah. Tiftu, aku tawaf. Bibaitihi, di rumah Allah,
ya, bi baitihi, di baitnya Allah, Baitullah. Al-Atiq yang dikenal dengan Baitul Atiq, rumah yang kuno. Ya. Fi ba'dil ahyan, pada sebagian waktu. Jadi ini maksud fi ba'dil ahyan menggambarkan bahwa Ibnu Arabi menjelaskan peristiwa yang pernah dialami ya pada suatu waktu yang telah lampau, tapi di sini tidak dijelaskan detail ya. Detail itu maksudnya peristiwa tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, tidak, hanya dijelaskan fi ba'dil ahyan ya. Sama seperti kita kalau menggambarkan satu keadaan, peristiwa yang kita alami, oh ya beberapa bulan yang lalu, nah ini beberapa bulan yang lalu, ini artinya estimasi waktu yaitu masih beberapa bulan. Itu artinya kapan? Ya, tidak bisa memastikan tanggalnya. Ya, kalau dilacak bisa, cuma tidak mungkin ya, harus dilacak dulu ya. Nah, tapi ini menggambarkan pengalaman yang benar-benar dialami oleh Ibnu Arabi adalah fi ba'dil ahyan. Kalau bahasa kita gitu ya, kita cerita tentang satu peristiwa beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Ini fi ba'dil ahyan. Wa baina ana atufu, dan ketika aku sedang tawaf ya, anak ini menunjukkan Sohibul Kitab, yaitu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, aku ya, atufu, aku tawaf, musabbihan, jadi beliau tawaf musabbihan ya, sebagai orang yang senantiasa membaca tasbih ya, musabbihan, subhanallah. Wa mumajjidan, dan sebagai orang yang selalu mengagungkan Allah, subhanallah, alhamdulillah ya. Wa mukabbiron, dan senantiasa menjadi orang yang selalu membesarkan Allah ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi tambah kalimat mukabbiron, itu artinya membesarkan Allah, mengecilkan kita, meniadakan kita. Kalau musabbihan ya kalimat tasbih, subhanallah. Kemudian memajidan bisa walhamdulillah. Terus wa mukabbiron, yaitu kalimat Allahu akbar, Allah maha besar. Yang besar hanya Allah, kita kecil, makhluk kecil, dunia kecil gitu. Yang besar hanya Allah. Ini namanya mukabbiran, orang yang mengagungkan, membesarkan Allah. Wa muhallilan, dan sebagai orang yang membaca tahlil. Tahlil itu apa ya? Tahlil itu kalimat la ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah ya. Kalau orang umum memahami tahlil ya, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Tapi kalimat Tuhan bagi orang awam ya, ini dipahami Tuhan sesuai dengan imajinasinya. Tapi bagi orang yang ahli tauhid, makna ilah ini diperdalam. Apa sih makna Tuhan? Jangan-jangan kita sering menuhankan selain Allah. Bisa jadi kita sering menuhankan diri kita, menuhankan pangkat kita, menuhankan harta kita, menuhankan keakuan kita. Nah, ini makna-makna yang lebih substantif. Itu tidak seperti zikir tahlil ya, yang dipahami oleh orang awam.
Tapi tahlil yang digali makna substansinya sampai menemukan ya makna hakikinya, ya, puncaknya sampai la maujuda illallah. Ini prosesnya panjang. Maka orang-orang yang sudah mendalami ya kajian hakikat, kajian torekoh, ya, mengamalkan torekoh itu ya sudah terkoneksi ketika ada penjelasan seperti ini. Tapi bagi orang yang awam yang nggak pernah ngaji tasawuf, apalagi ngaji ilmu hakikat, ya memang agak terkaget-kaget ya. Apa itu maksudnya? Karena selama ini memahami la ilaha illallah ya secara umum. Padahal di balik itu ada makna-makna substansi yang jauh lebih mendalam dan lebih bermanfaat untuk meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa Ibnu Arabi menjelaskan ana atufu musabbihan wa mumajidan wa mukabbiron wa muhallilan. Artinya Ibnu Arabi tawaf ya dengan membaca tasbih, dengan membaca hamdalah, mengagungkan ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini sudah komplit ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini sudah komplit. Jadi artinya kalau kita sedang tawaf, ya pakailah kalimat ini. Subhanallah, tapi dipahami maknanya. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menghendaki, menggerakkan sampai akhirnya bisa melakukan tawaf. Ini kalau tidak ada kehendak Allah dan tidak digerakkan oleh Allah, tidak mungkin bisa sampai ke sana. Ini muncul kalimat tasbih, subhanallah. Hamba yang doif bisa tawaf ya di Baitullah. Jadi jangan sebatas tasbih, tapi tasbihnya hanya di lisan, tidak dipahami maknanya dan tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, kemudian walhamdulillah juga harus dipahami ya bahwa puji syukur kepada Allah yang telah memberikan sarana dan fasilitas, baik ya sarana materi ya, karena untuk bisa umroh, bisa haji, bisa tawaf itu perlu duit gitu. Ini artinya sarana. Dan juga perlu sarana kesehatan. Itu banyak orang punya duit tapi tidak ada sarana kesehatan yang nggak jadi. Jadi punya duit ya artinya diberikan anugerah Allah berupa rezeki, diberikan anugerah Allah berupa kesehatan, dan diberikan anugerah oleh Allah dikehendaki ya menjadi orang yang bisa melaksanakan tawaf. Inilah kesadaran ini perlu dibangun ya betapa luar biasanya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini bisa dirasakan ketika orang-orang haji ya setelah sekian tahun menunggu ya, bayangkan sekarang antrian haji itu sudah sampai 35 tahun, 30 tahun, 25 tahun, minimal 20 tahun. Tergantung dari kepadatan pendaftar. Tiba-tiba ada anugerah bisa berangkat. Nah ini rasa syukur yang tinggi ini akan muncul. Ya Allah, alhamdulillah. Itu orang menunggu sampai berpuluh-puluh tahun. Ditambah lagi ya gara-gara corona haji tahun lalu sudah ditiadakan dari Indonesia, tahun ini juga kemungkinan masih ditiadakan.
Ini berarti yang tahun kemarin sudah berharap bisa berangkat, ya, tiba-tiba corona datang, akhirnya tertunda. Harapannya tahun depan, ternyata tahun ini juga belum dibuka. Nah, ini semua harus diyakini, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa haji dan umroh bukan panggilan manusia, tapi panggilan Allah. Daya dan kekuatan kita bisa melaksanakan haji dan umroh juga sumbernya dari Allah. Itu. Maka posisi seperti ini, ya, orang-orang yang merasa hebat, ya, akan ditunjukkan oleh Allah betapa tidak berdayanya. Ini. Kemudian wa mukabbiran, ya, kalimat takbir, ya, itu harus dipahami tentang, ya, yang maha besar hanya Allah. Selain Allah kecil, diri kita kecil, ya, bahkan diri kita nothing, tidak ada apa-apa. Itu. Maka tugas, ya, orang ahli thariqah, kenapa harus zikir nafi isbat, yaitu untuk menundukkan egonya, hawa nafsunya, gitu, yang merasa ini itu supaya tunduk, ya. Jangan sampai zikir la ilaha illallah, ya, seperti zikir tahlilan yang, ya, terkadang, ya, hanya sekedar sebagai syarat tapi tidak dimaknai secara substansi. Tapi kalau orang thariqah ketika zikir sama-sama nafi isbat la ilaha illallah, tapi dipahami kedalaman maknanya, sehingga akan mengalirkan, ya, cahaya-cahaya ruhani ke dalam dirinya. Gitu. Ya, jadi ini, ya, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ketika tawaf, yaitu yang dibaca tasbih, hamdalah, la ilaha illallah, terus takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, wa akbar. Sehingga kalau terbuka pemahaman maknanya, maka semakin kecil diri kita, semakin hilang diri kita, semakin tidak ada diri kita. Karena hanyut dalam kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Hanyut dalam kalimat ini, keseret, ya, dalam magnet, ya, ruhani, sehingga keakuan itu runtuh, hilang. Gitu. Tapi kalau zikirnya hanya sebatas lisan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, enggak dipahami secara maknawi, ya, kurang efek, ya, kurang efek. Apalagi yang dibuat lagu-lagu subhanallah, walhamdulillah, gitu, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu ada. Jadi orang tawaf itu punya gaya masing-masing, gitu, ya, punya gaya masing-masing. Nah, yang paling penting tadi pemahaman makna substansinya ini yang terkadang kering, ya, di para taifin, orang-orang yang tawaf. Saya masih ingat ketika rapat Amirul Hajj, ya, tahun 2019, ya, setelah selesai haji, evaluasi, ya, waktu itu ada Pak Menteri, Pak Dubes, dan juga semua pejabat-pejabat yang ngurusin haji. Saya sampaikan supaya jamaah ini diberikan materi tentang haji dan umroh dari sisi tasawuf, supaya ada pencerahan baru, supaya ada memahami makna-makna baru di balik semua ritual ibadah haji dan umroh. Karena haji dan umroh itu di balik ritual-ritual itu memiliki makna filosofis
dan memiliki asror rahasia. Nah, kalau yang disampaikan hanya haji versi fikih, ya maka hajinya ya sama kayak orang sholat. Kalau sholatnya hanya berdasarkan ilmu fikih, maka hajinya juga sama, ya hanya sekedar untuk menggugurkan syarat dari aspek fikihnya. Nah, saat itu Pak Menteri langsung merespon, ya merespon kepada disampaikan, termasuk dijadikan rekomendasi. Jadi materi haji, ya yang disampaikan kepada para jamaah haji Indonesia tidak sebatas haji yang berdasarkan ilmu fikih, tapi harus disampaikan juga penjelasan-penjelasan dari aspek tasawuf, ya aspek filosofisnya, aspek ya dari ilmu hakikatnya. Dan Pak Menteri waktu itu, Pak Lukman, langsung setuju gitu. Karena ini lebih menarik gitu, lebih menggairahkan. Ya, kalau haji umroh secara normatif fikih ya begitu saja, tawaf 7 kali selesai, tidak ada hati itu tersentuh, ada kerinduan kepada Allah, itu sulit kalau hajinya masih menggunakan basic ilmu fikih. Ya paling hanya memenuhi syarat, tidak ada kerinduan kepada Allah, tidak ada syauq, tidak ada muncul mahabbah. Maka ketika muncul syauq dan mahabbah, ini akan terasa nikmat di dalam haji dan tawafnya. Padahal area tawaf ya itu adalah sumber spiritualitas gitu. Jadi lingkaran tawaf Masjidil Haram itu menjadi sumber spiritualitas. Maka orang-orang yang memiliki sensitivitas rohani, ya itu akan terbuka pemahaman-pemahaman dari aspek rohaninya. Nah, ini yang banyak belum dipahami. Tarotan satu ketika alsamu mencium, ya. Astalimu, ya. Jadi tarotan sekali waktu aku mencium. Astalimu itu bisa mendekati Hajar Aswad dan mencium. Kalau alsam itu merasakan ada getaran spiritual, ya. Kalau astalimu itu kesempatan bisa kayak mencium Hajar Aswad, gitu, ya. Watarotan, dan satu kali lil multazimi, ya bagi orang yang multazim, orang yang mendapatkan satu ketetapan, altazimu, aku menetapi. Jadi ini bahasanya sudah bahasa rasa yang dirasakan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Jadi maksudnya sekali waktu, ya ketika beliau tawaf itu merasakan ada aroma-aroma rohani, ya. Dan juga ya merasakan getaran-getaran spiritualitas itu ketika tawaf. Jadi kondisinya berubah-ubah, maka Ibnu Arabi menggunakan tarotan itu. Jadi kondisinya bisa berubah-ubah. Kalau istilahnya semakin mendalam, itu akan bersikap hijab-hijab, ya pada saat melakukan tawaf itu. Itlaka itu, dan ketika aku bertemu, wa ana, dan bermula aku indal hajaril aswadi, ketika di Hajar Aswad. Bahat al-fatah al-faid. Gitu. Ini menarik, ini Ibnu Arabi cerita, ya
Itlaqo itu ketika aku bertemu, wa ana indal hajaril aswad, ketika aku posisi di hajar aswad. Bahatil fata al faid, bahat ya itu artinya ya nampak keagungan ya. Siapa al fata? Seorang pemuda. Al faid, al faid ini yang ya tiba-tiba hilang gitu ya. Al fata ini ya wakilah, yang dimaksud itu adalah Nabi Khidir ya, itu wakilah seperti itu. Jadi Ibnu Arabi ketika di Hajar Aswad ketemu dengan seorang al-fata, itu pemuda. Pemuda ini memiliki sifat tadi ya, memiliki keagungan. Tapi tiba-tiba al-faid dicari nggak ketemu. Gitu. Kita bisa membayangkan bahwa ketika zaman Ibnu Arabi ya sedang tawaf, ini berarti kan sekitar abad 13 ya, abad 13 ya, abad 13 itu Indonesia itu ya masih belum ada Wali Songo ya. Wali Songo itu abad 14-15 ya, jadi ini jauh sebelum itu, satu abad sebelumnya. Nah, berarti kondisi Makkah Al-Mukarramah itu ya masih sepi. Artinya kesempatan untuk tawaf, kesempatan untuk mencium Hajar Aswad itu sangat terbuka. Maka pengalaman yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, Itlaqo itu wa ana indal Hajaril Aswad ya, ketika beliau di Hajar Aswad, nampaklah seorang pemuda yang memiliki ya keagungan ya. Al-Fata ini wakilah dijelaskan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Al-Mutakallim yang berbicara, As-Somit yang diam, alladzi laisa bihayyin yang tidak ada bihayyin dengan hidup, wala maitin dan juga tidak mati ya, tidak laisa bihayyin tidak hidup, wala maitin dan juga tidak mati. Al murakkab yang tersusun, al basid yang terhampar, al muhat diliputi, al muhit yang meliputi. Wa indama absortuhu dan ketika aku menyaksikannya, yatufu ya, dia tawaf bil baiti di Baitullah. Jadi ini berarti laki-laki misterius. Ini yang dilihat oleh Syekh Ibnu Arabi. Jadi pada saat di Hajar Aswad ketemu, tiba-tiba nggak ada, hilang, terus fa indama absortuhu, terus tiba-tiba melihat lagi laki-laki tersebut sedang yatufu bil bait, sedang tawaf. Oh, itu dia. Nah, kalau kondisi tawaf pada saat rame-rame itu ya, kejadian ini sering terjadi. Tiba-tiba kita keliling terlepas dari rombongan, oh tiba-tiba lihat teman di sana, nanti muter lagi nggak ketemu, hilang lagi gitu ya. Itu kalau kondisi rame. Tapi kalau kondisi sedikit ya, apalagi musim corona ini ya tentu terbatas, sehingga peluang untuk mengenali ya, misalkan berteman itu cukup mungkin. Tapi kalau posisi rame itu bisa agak samar ya. Tawafal hayy ya, tawafal hayy sebagaimana tawafnya orang yang hidup, bil mayyiti dengan mayit. Ini diibaratkan itu tawafnya orang yang hidup, orang yang sadar, orang yang
ruhnya itu terkoneksi, eling kepada Allah, ini tawafal hayy, ya, bil mayit, dengan mayit. Mayit ini ya orang yang sudah tidak punya nyawa, tidak punya daya kekuatan apa-apa. Araftu, aku mengenal, hakikotahu, hakikatnya. Jadi Syekh Ibnu Arabi diberikan anugerah oleh Allah bisa mengenal makna-makna hakikat atau makna-makna substansi pada saat melaksanakan tawaf tadi. Wa majazahu, dan makna majazinya. Jadi ada makna hakiki, ada makna majazi. Ya, contoh misalkan pemahaman tentang Baitullah. Ya, Baitullah ini adalah rumah Allah. Kalau orang yang tidak memiliki pemahaman, oh berarti Allah bertempat pada Ka'bah itu. Ini kalau dipahami tekstual. Itu. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak bertempat pada satu tempat. Kalau Allah bertempat di dalam Ka'bah, berarti Allah berupa jisim fisik, karena menempati sebuah ruang. Dan ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terus ketika dibuka, apa isinya Ka'bah? Ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Terus apa maksud Ka'bah Baitullah? Ka'bah sebagai rumah Allah. Nah, ini yang disebut oleh Ibnu Arabi, araftu hakikotahu, aku mengenal makna hakikatnya. Jadi hakikat makna Ka'bah Baitullah itu telah dipahami, dirasakan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya. Dan makna majaz. Ya, makna majaz itu makna majazi simbolik. Maka kalau ada penjelasan Ka'bah sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah, langsung memiliki pemahaman dari sisi hakikatnya. Bukan dipahami secara tekstual. Oh, berarti Allah bertempat di dalam Ka'bah. Gitu. Kalau Allah bertempat, ya berarti menjadi kelompok mujassimah. Allah bertempat. Sementara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Allah laisa kamitslihi syai'un, gitu. Maka di sini Ibnu Arabi menjelaskan, dibukakan oleh Allah, araftu, aku mengenal, itu kan, hakikotahu, makna hakikatnya, wa majazahu, dan makna majaznya. Oh, ini namanya anugerah rohani. Oh iya, ketika sedang tawaf, gitu kan, oh dibukakan pintu-pintu makna batin. Nah, kalau orang awam tawaf, ya dia hanya tawaf ngelilingin Ka'bah saja. Ditanya apa itu? Itu Ka'bah. Ka'bah itu apa? Ya rumah Allah. Apakah Allah? Berarti Allah di dalam. Nah, ini kan kalau akidahnya tidak paham, itu kan menganggap Allah berdiam pada di Ka'bah tersebut, dan ini ya tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bagi orang-orang yang dibukakan dari aspek hakikat
sehingga memahami apa makna Ka'bah Baitullah, ya, dibukakan dari aspek hakikatnya dan dibukakan dari aspek majazinya. Nah, ini satu anugerah atau pengalaman spiritual yang nikmatnya itu luar biasa. Ini karena pencerahan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pencerahan bisa memahami hakikat Ka'bah Baitullah. Itu pengalaman spiritual yang luar biasa. Gitu. Karena banyak orang yang terhijab yang tidak memahami makna hakikat Baitullah ini. Gitu. Wa alimtu, dan aku mengetahui anna tawaf, sesungguhnya tawaf, ya, bil baiti, di Baitullah, itu kasolati, seperti sholat, alal janazati, atas jenazah. Itu gitu. Akhirnya Ibnu Arabi menyampaikan, aku mengetahui bahwa tawaf itu, ya, di Baitullah itu seperti sholat alal janazah. Itu maksudnya disebut sholat karena kondisinya berarti harus eling kepada Allah. Karena as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk mengingatku, mengingat Allah. Jadi orang yang sholatnya bisa mengingat Allah, ya, ini yang disebut tadi, ya, tawafal hayy, tawaf yang hidup, yang produktif. Begitu juga tawaf di Baitullah yang didasari dengan pemahaman spiritual, ya, pengalaman spiritual, ya, itu kayak tawaf mengelilingi, ya, kayak sholat di depannya jenazah. Itu maksudnya jenazah ini kan mati, benda mati. Artinya ruhnya sudah diambil oleh Allah. Yang sadar itu adalah yang sholat. Itu kalau dihiaskan Ka'bah secara fisik itu adalah bebatuan, batu-batu yang ditumpuk. Ada pintunya. Ini kan benda mati. Nah, yang tawaf, ya, ini jangan sampai ikut mati. Kenapa? Karena tidak terkoneksi hatinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memahami hakikat Ka'bah yang sesungguhnya. Ya, kalau hanya memahami Ka'bah secara fisik, yaitu persegi 4, batu, dalamnya kosong, ini kan benda mati. Sama yang tawaf, kalau yang dipahami seperti itu dan tidak bisa ingat kepada Allah, artinya kalau dia tawaf hanya berdasarkan ilmu fikih tok, ya ini ya minal mayit ilal mayit. Gitu. Yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Arabi itu ibarat kasolah. Solah itu berarti yang menjalankan sholat itu punya kesadaran ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini menarik penggambaran Ibnu Arabi tentang tawaf di Baitullah itu seperti sholat, ya, atas jenazah. Artinya yang punya kesadaran, ya, mensolati, mendoakan, ya, yang hidup, gitu kan. Sedangkan jenazah ya sudah berupa jasad fisik yang sudah tidak ada ruhnya. Itu kiasnya, ya, Ka'bah itu bangunan fisik yang terbuat dari batu-batu yang dulu diambil di sekitaran Masjidil Haram, ditumpuk menjadi sebuah bangunan persegi 4. Ya, ini kan mati. Maka supaya yang tawaf itu hidup, kemudian bisa memahami makna substansi hakikat Ka'bah Baitullah
sehingga bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ini juga perlu ilmu gitu. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini menurut saya ya sebuah pencerahan yang luar biasa. Jadi ketika kita tawaf itu pasti ada pencerahan-pencerahan baru. Oh ini toh maksudnya, oh ini maksudnya ya. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji kitabnya Ibnu Arabi ini ya kita diberikan ya titik karomahnya. Kita hanya perlu diberikan anugerah dari karomahnya Ibnu Arabi itu bisa memahami kata demi kata yang ditulis oleh Ibnu Arabi dan diberikan pemahaman, dan yang ketiga diberikan pengamalan dan rasa. Ini yang paling istimewa ya. Dan mudah-mudahan ya kita dibukakan, difutuh oleh Allah dalam memahami kitabnya Ibnu Arabi ini dan diberikan anugerah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.